Ya, akhirnya finally yang kalian tunggu-tunggu ya. Roasting. Kali ini kita bakal ngebahas varian motor dari Kawasaki yang paling absurd tercipta karena Kawasaki, dan buat target market orang-orang yang udah gabut duitnya mau dikemanain, terus butuh motor yang kagak ada apa-apanya, kagak ada fitur, kagak ada teknologi, kagak ada penyemangat hidup. Pokoknya ini motor nongol karena bener-bener jual privilege dari generasi W series. Ini Kawasaki emang udah malas banget buat mengimprovisasi fitur, teknologi ataupun hal-hal lainnya mungkin secara estetika, tapi semangat kalau misalkannya udah naikin harga. Dan sebenarnya kemarin kita sempat melakukan penelitian ke hard part, bahkan sampai ke Spanyol buat meneliti apa aja nilai jual dari ini motor. Akhirnya bisa kita simpulkan kalau misalkannya mengapa ini motor bisa dijual dengan relatif sangat mahal, yang padahal ini motor konsep retro doang dengan harga yang modern. Ternyata alasannya adalah kagak ada. Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini kembali ke roasting section yang mungkin banyak dari kalian orang-orang pendosa. Sama seperti Ripan, hidup udah banyak dosa, udah capek malah nambah dosa buat ngatain motor orang. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Kawasaki W175, segmen motor kocak dari Kawasaki yang menjual varian nama Gen W series dengan embel-embel motor klasik dengan harga yang sangat modern. Yang pastinya ini motor bakal merepotkan marketing dan juga Kawasaki karena mereka harus bingung ini sales-sales nih mau jualan Kawasaki W175 di jalan, terus nawarin ke orangnya kayak gimana, bingung, kagak ada fitur, kagak ada teknologi, terus apa yang kita banggakan dari motor ini? Kalau misalkannya kita ngomongin klasik doang mah udah bae, beli CB, beli GL, beli MP udah klasik. Mio Shinto juga udah mah klasik, kocak. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin ini juga udah terlalu jauh kita ngatain W175. Tapi kita ngomongin tentang background dan juga mungkin opening dulu. Kalau misalkannya W175 ini tuh nongol kurang lebih pada tahun 1960-an dan emang masih bertahan sampai sekarang. Itu karena signatur dan background dari motor ini yang emang dalam sejarah itu panjang banget. Sampai sekarang menjalar kemana-mana dah tuh varian generasinya, mulai dari mocilnya atau 175cc, bahkan sampai ke varian moge ada yang 800cc. Jadi emang alasan mengapa motor ini nongol adalah karena menjual hype-nya doang. Jadi kalau misalkannya mah kita ibarat kata beli wagyu yang padahal mah itu mah cuma daging kambing doang. Ibarat kata kalau misalkannya mah kita beli tempe tapi cuma dilapisin emas doang, kita bisa ngejual ini motor cuman karena namanya doang. Terus emang banyak banget orang-orang gabut yang mungkin kagak punya utang, makanya buat beli ini motor biar nyari-nyari masalah. Jadi mungkin buat kalian yang pengen beli motor hina, mungkin pengen dikatain orang lain gitu ya. Dan kalau misalkannya kita ngomongin tampilan pada ini motor, kalau misalkannya kita hujat roasting secara subjektif ini motor, ini bakal lama banget durasi. YouTube juga bakal langsung jebol datu harddisknya. Datanya saking penuhnya ini durasi ini video. Makanya Ripan bakal singkatin baik. Intinya kalau misalkannya kita ngomongin tampilan, ini motor kagak lebih cakep dari XSR 900, apalagi Yamaha Mio Shinto. Mio mah pokoknya volunteer dah. Ya kadang Shogun ataupun F1ZR. Goblok. Tapi buat Kawasaki W175 overall, mulai dari depan, spakbor, lampu-lampu, speedometer, tangki, jok, kaki-kaki semuanya retro. Fitur juga retro, teknologi juga retro, harganya yang modern. Kerja bagus. Emang ini motor udah serba kaleng, kagak bakal nemuin kompartemen plastik. Ya maksudnya plastik pada ini motor itu minoritas. Dan yang namanya besi udah siap kita kilo. Jadi ini motor kita beli mahal, kalau misalkannya udah dijual mah tetap aja harganya kiloan. Apalagi dengan model lampu bulat yang emang masih demen pakai lampu bohlam saat sekarang tren hype udah menggunakan lampu yang merusak kornea, yaitu pakai lampu LED projector. Ini motor masih setia dengan lampu bohlam bulat. Jadi kalau misalkannya let's say kalian jalan-jalan malam ataupun touring pakai nih motor, ingat lagi di Cirebon, tiba-tiba pas lu nongol, ini malah nongol keluar di Himalaya, mungkin motornya itu nyasar. Ya karena wajar, lampu bohlam masih zaman baik dah sekarang. Ya tahu ini mungkin Kawasaki alasannya, bang ini kan motor retro ya, jangan lupa. Terus dengan model knalpot P-shooter atau ya suara ciri khasnya itu mungkin
Jadi emang secara so far, setelah keseluruhan view, model, tampilan, konsep ini motor pure murni motor klasik. Mungkin kalau misalkannya kita bandingin sama TVS Ronin ataupun kita bandingin sama XSR, mungkin kelihatannya itu masih agak tampil agak sedikit modern. Tapi kalau misalkannya buat W175 ini so far keseluruhan, ini motor tampil bener-bener mempertahankan citra generasi W series dengan tampilan klasiknya. Sebenarnya ini yang bisa kita apresiasi dari Kawasaki. Jadi emang target pasar market mereka selain orang kayak gabut yang kagak tahu duitnya mau diapain, ini motor juga buat orang-orang yang bener-bener pecinta klasik. Dia mungkin agak sedikit elit biar kagak dikatain bocil CB series, makanya orang beli W175. Terus kalau misalkannya kita ngomongin mesin, sebenarnya baru tahun-tahun kemarin Kawasaki W175 mengeluarkan ini motor dengan varian injeksinya setelah setia dengan fitur karburator purbakala. Ini kalau misalkannya kita pengen request fitur ini, pengen ganti injeksi aja buat varian W175 series ini, mungkin harus nunggu udel Kawasaki itu jadi ubanan baru bakal didengar saking lamanya. Tapi mungkin mah agak sedikit gitu diimprovisasi, kagak harus nunggu sampai puluhan tahun, cuman pengen injeksi doang. Terus meskipun emang ini kapasitas mesinnya itu 75 cc, mungkin agak gede dari kebanyakan motor 150 cc. Kembali lagi seperti biasa, pionir Kawasaki itu mereka kagak mau sama yang lain. Mungkin kalau misalkannya ini konsep retronya kagak sama yang lain, emang ini juga berhasil. Tapi kalau misalkannya ngomongin harganya mah ini kagak berhasil sama baik kayak yang lain mahalnya mah. Tapi kendati demikian, meskipun di atas kertas ini motor angkanya 175 cc, tetap baik powernya itu bisa dibilang sangat kecil. Cuma 13 HP dengan torsi 22 Nm. Ini mah ama Beat juga sama Vario Agnes juga teriak-teriakan ini motor. Apalagi sama Tiger mau udah dikentutin dah ini motor. Coba kalau misalkannya ini motor ya diajak balap sama Jet X6R, baru langsam doang juga udah ketinggalan kayaknya mah. Ya mungkin alasan dari fanboy stresnya Kawasaki juga bakal ngomong, bang namanya juga motor klasik gak usah kencang-kencang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Iya motornya pelan, harganya kenceng. Minimal kalau misalkannya harganya kenceng, motornya juga kenceng. Ini mah nyinggung GX25R, harganya kenceng tapi motornya lemot. Jadi emang secara tertulis kapasitas ini motor emang tinggi 175 cc, tapi powernya seadanya motor klasik, cuma 13 HP dengan torsi 13 Nm, mohon maaf. Apalagi dengan teknologi SOHC kocak, karbo Venturi cuma 24 mm, sama kayak Mio yang 110 cc, Venturinya sama 24 mm. Jadi kalau misalnya kita ngomongin power dari ini motor, buat kalian jangan berharap lebih. Mendingan kalian berharap ini motor ada assist and slipper clutch ataupun ada wheelie control. Syukur-syukur ada turbo gimmick. Dan kalau misalnya kita ngomongin fitur dan juga teknologi, sepertinya kita bakal skip segmen ini karena kagak ada yang bisa kita bahas dari motor ini. Terus emang nih ya, ini motor selain emang gabut bener, kagak ada fitur teknologi, power juga kagak ada. Ini variannya banyak bener. Harganya juga beda-beda. Mungkin ini biar menjadi alasan Kawasaki biar mereka bisa menjual motor mereka dengan varian harga yang berbeda-beda. Misalnya ada SE, SE Black, dan juga Cafe hingga TR. Tapi ini Kawasaki udah kagak ngerti Rifan mas, sumpah. Lu ngeluarin banyak varian gitu, cuma beda livery doang atau cuma beda minor fitur dikit doang, sampai variannya tuh dibanyakin. Apalagi ini motor harga kisarannya tuh ada di angka 35 sampai 37. Ya mungkin harganya ini motor bakal 40 juta kalau misalkannya ini motor lampunya dikasih LED. Jadi kalau misalkannya ini kita bandingin dengan kompetitor, kalau misalkannya kita ngomongin konsep retro, ini motor udah menang. Tapi udah jelas kalah kalau misalkannya kita ngomongin masalah harga yang emang ini motor modern. CB juga ngetawain di pojokan, si CB karat. Tapi kalau misalkannya ngomongin fitur, teknologi, kemajuan, pola pikir yang maju, kepintaran intelektual, SDM, ini motor udah jelas kalah sama XSR ataupun sama Ronin yang emang udah dual ABS channel. Yang harganya mungkin lu pada nabung lagi dikit dah kalau misalkannya lu pada ngambil itu. Tapi kalau misalkannya kalian pengen motor dengan konsep retro harga modern, ambil ini motor. Tapi pastikan kalian udah dalam finance yang stabil. Terus yang kedua, kalian harus siap tebal muka kalau misalkannya ntar dikatain ini roasting hujat di channel kayak gini. Ya intinya itu dah buat penjelasan tentang Kawasaki W175, motor gabut yang tercipta hanya karena emblem generasi W series dengan target market mereka buat orang-orang yang